5K. Sebutkan. 5K. 1. Ketelitian. Seri. 2. Kerapian sektor. 3. Kebersihan seksu. 4. Kesegaran seksu. 5. Kedisiplinan seksual. Selesai. Hurinsu. Kan. Hurinsu. 1. Pokokku melaporkan. 2. perintahku menginformasikan. 3. sodan mengonsultasikan. Selesai. Visi SMK Negeri 2 Yogyakarta. Visi SMK Negeri 2 Yogyakarta. 1. Berkarakter. 2. Unggul. 3. Berwawasan lingkungan. 4. Berdaya saing global. Selesai. Persiapan duduk. Siap. Silakan duduk. Terima kasih. Oke. Terima kasih sudah dipimpin leadership karakternya, dan mana ini tujuannya untuk membantu pembentukan karakter dari siswa SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nah, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Berapa? 1. Siapakah itu? Nomor absen 3. Ajeng Rupi. Kenapa? Sakit. Sebentar, sudah ada suratnya? Baik. Minggu lalu, kamu sudah belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kamu sudah bisa membedakan mana makhluk hidup itu kalau memenuhi syarat. Ada berapa syaratnya? Ada berapa? 8. Apa saja itu? 1. Bergerak. 3. Tumbuh dan berkembang. Peka terhadap. Terus berkembang biak. Nah, ini bedanya berkembang biak dengan tumbuh dan berkembang itu dua hal yang berbeda. Yang keenam, mengeluarkan yang sisa, memakan makanan. Nah, satu lagi apa? Beradaptasi. Beradaptasi itu ada adaptasi secara gerak, adaptasi secara bentuk, dan apa? Fisiologi. Kemudian hari ini lanjutan, setelah kita bisa membedakan kalau makhluk itu tidak memenuhi 8 kriteria tadi, maka dia dikatakan makhluk tidak hidup atau biasa disebut dengan abiotik. Kalau yang hidup namanya komponen biotik. Kira-kira nanti kita akan belajar, ada nggak interaksi antara lingkungan biotik atau komponen biotik dan komponen abiotik? Maka kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini, untuk hari ini saja. Apakah tujuannya? Agar kalian itu bisa membuat prediksi yang sederhana tentang interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungannya.
antara makhluk hidup dengan makhluk hidup, makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Kira-kira ada interaksi apa di sana? Nah, tujuan pembelajaran ini yang akan kita kerjakan untuk hari ini. Nah, kalau kemarin saya tidak pernah menggunakan ice breaking karena keterbatasan waktu. Ini mumpung siang hari, kita menyemangati diri sendiri dulu. Benopo. Karena hari ini kita belajar agak, nanti kegiatannya agak banyak. Tetapi konsentrasi tetap harus dimiliki. Sing wis ngantuk-ngantuk, bagaimana caranya biar tidak ngantuk. Soalnya hobinya kita ini ana sing ngantuk. Alami bukan habis makan. Mestinya habis makan. Bolehlah habis makan itu berproses ya toh. Terjadi pencernaan sehingga ada energi yang hilang. Maka akhirnya lemes Bu. Maka biar tidak lemes, kita menyemangati diri sendiri dengan hal yang sederhana. Kalian bisa tuh tepuk tangan. Nah, kita tepuk 1, 2, 3. Kalau tepuk 1, kita tepuk 1 kali ke sebelah kanan. Kalau tepuk 2, kanan sekali, kiri sekali. Kalau tepuk 3, kanan, kiri, atas. Kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau tepuk 4 bagaimana?
Mutualisme. Kok bisa kamu menyimpulkan kalau itu mutualisme? Di mana letak saling menguntungkannya? Satu, biar tumbuhan terhindar dari hama. Dua, Memberikan what? Apa? Memberikan pupuk alami dari ikan. Maksudnya dari kotoran ikan, ya kan? Terus manusia mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena apa? Salah satunya mungkin penggunaan pestisida yang berkurang. Jambu ya iki. Salam dulu bukan jambu. Ayo Korbia. cahaya matahari, udara, deteksi interaktif, kupu-kupu terbang dengan bantuan udara, dan aktivitas siang hari karena cahaya matahari. 6. Rumput. Interaksi dengan komponen abiotik, cahaya matahari, air,
jawaban soal belum dibuat. Tapi tidak apa-apa karena sudah berani untuk menyampaikan apa yang ditemukan, apa yang diamati. Oke, yang lainnya, ayo kembali ke saya dulu. Nanti diselesaikan setelah ini. Apa yang penting dari pembelajaran kita tadi? Pengetahuannya, ilmu baru. Terus, apa yang kamu peroleh dari kegiatan kamu tadi? Saya suruh mengamati, mencatat. Hello, kelompok 1. Apa yang kamu peroleh dari belajar kelompok tadi? Kerjasama. Masing-masing punya peranan, ada yang mengamati, ada yang mencatat, gitu, ada yang membuat presentasi. Kerjasama ini penting. Kira-kira ada hubungannya enggak dengan dunia kerja kamu yang akan datang? Ada. Apa? Ilmu baru. Terus, apa yang kamu peroleh dari kegiatan kamu tadi? Saya suruh mengamati, mencatat. Hello, kelompok 1. Apa yang kamu peroleh dari belajar kelompok tadi? Kerjasama. Masing-masing punya peranan, ada yang mengamati, ada yang mencatat, gitu, ada yang membuat presentasi. Kerjasama ini penting. Kira-kira ada hubungannya enggak dengan dunia kerja kamu yang akan datang? Ada. Apa? Kerjasama untuk menyelesaikan proyek. Kamu nggak mungkin tuh bekerja sendiri dalam sebuah proyek. Jadi pembelajaran IPAS tidak hanya tentang ilmunya saja, tentang materi IPAS. Oh, ada komponen biotik, ada komponen abiotik, ada interaksi. Walaupun tadi mau interaksinya sama dengan yang contohnya pohon dengan cahaya matahari. Kenapa nggak kamu pilih pohon dengan tanah? Kan bisa toh? Nah, kenapa harus dengan contoh yang ibu berikan? Boleh nggak? Ya boleh, cuman kamu belajarnya menjadi kurang. Terus aku nonton satu banyak yang gampang untuk fotosintesis. Semua dikaitkan dengan cahaya matahari. Dan kabel cahaya matahari tangannya tidak kamu kaitkan dengan pohon itu, ya tetap sama saja nggak bisa. Karena fotosintesis butuh apa? Bukan selain cahaya matahari, air. Butuh apa lagi? Hah? Oksigen atau karbon dioksida? Karbon dioksida. Nah, kamu tadi nggak menuliskan antara pohon dengan udara. Bisa loh. Tapi tidak apa-apa, ini pengetahuan kamu. Oh, ternyata saya tidak hanya sesuai contoh, saya boleh tuh berpikir dengan yang lain. Itu namanya pola pikir berkembang. Berarti kamu siap menerima tantangan. Untuk hari ini, setelah tadi belajar tentang bagaimana interaksi yang mungkin terjadi, tadi ada yang apa tadi? Sana tadi saya lihat tembok, lantai. Nah, interaksinya kira-kira bisa diprediksi tidak interaksi dengan makhluk hidup yang kamu temukan? Ada yang nggak tadi? Abiotiknya itu tembok orang. Ada yang nulis nama nggak? Kondom peneran. Nah, kondom interaksinya dengan apa? Dengan semut. Dengan semut. Interaksi yang terjadi bagaimana? Antara kondom dengan
lumut misalnya. Artinya apa? Tempat tinggal. Tempat pondok itu kalau dilihat dari peranannya sebagai apa? Kok pondok sorry. Lumut dalam peranan itu, dalam peranan pondok itu kamu kira-kira sebagai apa? Sebagai herbivora ataukah sebagai pengurai dekomposer? Lumut itu sajane merusak nggak sih? Lumut merusak nggak? Yakin? Lumut merusak nggak? Saya coba dikit. Lumut merusak nggak? Merusak. Walaupun merusaknya itu tidak dalam waktu yang singkat. Coba saya lihat tembok rumahmu banyak lumutnya. Tembok sumur baik. Saya ini sering kan tembok sumur, enggak? Kok banyak lumutnya? Terus efeknya lama-lama apa yang terjadi? Temboknya bagaimana? Bekerja sendiri dalam sebuah proyek. Nah, jadi pembelajaran IPAS tidak hanya tentang ilmunya saja, tentang materi IPAS. Oh, ada komponen biotik, ada komponen abiotik, ada interaksi. Walaupun tadi kok interaksinya sama dengan yang contohnya pohon dengan cahaya matahari. Kenapa nggak kamu pilih pohon dengan tanah? Kan bisa toh? Bisa. Kenapa harus dengan contoh yang ibu berikan? Boleh enggak? Ya boleh. Cuman kamu belajarnya menjadi kurang. Terus aku nonton di buka tunggal, saya gampang untuk fotosintesis. Semua dikaitkan dengan cahaya matahari. Lihat kabel cahaya matahari tanahnya tidak kamu kaitkan dengan pohon itu, ya tetap sama saja nggak bisa hidup. Karena fotosintesis butuh apa? Bukan selain cahaya matahari, air. Butuh apa lagi? Hah? Oksigen atau karbon dioksida? Karbon dioksida. Kenapa kamu tadi nggak menuliskan antara pohon dengan udara? Kan bisa toh? Tapi tidak apa-apa, ini pengetahuan kamu. Oh, ternyata saya tidak hanya sesuai contoh, saya boleh tuh berpikir dengan yang lain. Itu namanya pola pikir berkembang. Berarti kamu siap menerima tantangan. Untuk hari ini, setelah tadi belajar tentang bagaimana interaksi yang mungkin terjadi, tadi ada yang apa tadi di sana tadi saya lihat tembok lantai. Nah, interaksinya kira-kira bisa diprediksi tidak interaksi dengan makhluk hidup yang kamu temukan? Ada yang nggak tadi apa itu? Abiotiknya itu tembok orang. Ada yang nulis lantai nggak? Nah, konblok orang. Nah, konblok interaksinya dengan apa? Dengan semut, dengan lumut. Interaksi yang terjadi bagaimana? Antara konblok dengan lumut misalnya. Interaksinya apa? Tempat tinggal. Tempat konblok itu kalau dilihat dari peranannya sebagai apa? Kok konblok sorry. Lumut dalam peranan itu, dalam peranan makhluk hidup kamu kira-kira sebagai apa? Sebagai herbivora ataukah sebagai pengurai dekomposer? Lumut itu sajane merusak nggak sih? Lumut merusak nggak? Yakin? Lumut merusak nggak? Saya coba dikasih. Lumut merusak nggak? Merusak. Walaupun merusaknya itu tidak dalam waktu yang singkat. Coba saya ini tembok rumahmu banyak lumutnya. Tembok sumur baik. Saya ini sering
sumur, enggak. Kok banyak rumputnya? Terus efeknya lama-kelamaan apa yang terjadi? Temboknya bagaimana? Ropos. Nah, itulah yang manfaat yang kita pelajari hari ini. Untuk ke depan nanti kita akan belajar lagi tentang lingkungan hidup secara menyeluruh. Kalau ini kan baru per komponen, nanti kita belajar tentang lingkungan ekosistemnya. Bentuknya apa sih? Bagaimana dengan kehidupan nyata kita? Ada nggak manfaatnya? Sampai di sini ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau bercerita? Hari ini kamu senang nggak? Kira-kira dapat ilmu baru nggak? Menjadi semakin bingung atau semakin paham dengan kehidupan kita? Oke, semakin paham. Terima kasih ya kerjasama kita hari ini. Kita tutup sementara pembelajaran kita dengan leadership karakter. Ayo Mas, Hakim. Mohon perhatian. Siap. Duduk siap. Gerak. Sikap doa. Mulai. Doa selesai. Mohon perhatian. Siap. Persiapan berdiri. Siap. Silakan berdiri. Terima kasih. Sikap salam. Ucapkan terima kasih pada Ibu Guru.